Halo Sobat Budayanti yang tidak bisa lepas dari cengkraman Tobrut, saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang baru saja selesai menyerap mata air roh kuno 5 warna. Tentu saja kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah meningkat dan hal tersebut benar-benar telah mengejutkan semua orang, meskipun mata air ini diserap oleh kedua tim secara bersama-sama. Tetapi pada saat ini kelompok Xiaoyan juga mendapatkan manfaat dari mata air tersebut. Pada akhirnya setelah semua orang menyerap mata air pada saat ini Ling Chen segera menangkupkan tinjunya kepada Xiaoyan. Dirinya segera mengucapkan terima kasih atas bantuan Xiaoyan kali ini dan mereka tidak akan mengganggu lagi dan berniat untuk pergi. Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini pada akhirnya mereka semua benar-benar berpisah. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang di tim Fearless juga perlahan terbangun dan selesai menyerap mata air. Nan Erming, King Muer, Feng Feng, Ziying, dan Xiao Zhan pada saat ini telah mencapai puncak bintang 9. Semuanya pada saat ini bisa memahami Tao dan segera menerobos ke tingkat Dosian. Namun pada saat ini mereka semua ditolak oleh Nan Erming yang berambut merah yang merupakan Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga perlahan berkata bahwa fondasi kekuatan mereka saat ini masih terlalu lemah, tingkat keberhasilan menerobos ke Dosian pada saat ini kurang dari 20%, oleh karena itu sekarang bukan waktunya untuk menerobos ke Dosian bagi mereka semua. Mendengar hal tersebut semua orang yang secara alami bersemangat pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam. Mereka berharap dengan mereka yang menerobos ke Dosian mereka bisa berkontribusi lebih banyak kepada tim, tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Sementara itu Xiaoyan juga mengangguk karena menyadari bahwa di dalam perjalanannya kecepatan kultivasi dari tim Xiaoyan ini memang benar-benar sangat cepat jika dibandingkan dengan para jenius lainnya. Tetapi meskipun begitu pada saat ini mereka benar-benar tidak boleh gegabah untuk menerobos ke tingkat Dosian. Xiaoyan pun segera berkata agar semua orang berhati-hati dan jangan sampai ceroboh saat mencoba menerobos ke tingkat Dosian. Apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga itu memang benar dan mereka harus memiliki dasar yang benar-benar kuat. Jika tidak dan jika mereka gagal konsekuensinya benar-benar akan menjadi bencana. Semua orang pada akhirnya hanya bisa menerima kenyataan ini dan menganggukkan kepalanya sambil menghela nafas. Tidak lama setelah itu Xiaoyan pada akhirnya segera mengajak semua orang untuk segera berangkat. Bersamaan dengan hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata bahwa dirinya merasakan banyak aura yang penuh permusuhan dan ancaman. Xiaoyan pun sedikit mengurutkan kening saat mendengar perkataan dari Xia Zhenghui dan kekuatan spiritual keadaan suci Xiaoyan tiba-tiba menyebar. Begitu kekuatan spiritual Xiaoyan dengan gila-gilaan menyebar pada saat ini kekuatan yang tidak terlihat inilah yang membuat semua ancaman pada akhirnya menghilang. Xiaoyan pun segera berkata sepertinya banyak tim yang sangat tergoda dengan kondisi yang ditawarkan oleh aliansi Dosian. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak berani bertindak gegabah terkecuali jika mereka benar-benar ingin mati. Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pun mengangguk dan menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar. Jelas dalam pertempuran sebelumnya identitas dari kelompok Xiaoyan tidak diragukan lagi telah terungkap. Selain itu aliansi Dosian juga telah mengeluarkan hadiah untuk siapapun yang bisa membunuh tim Fearless. Yaitu mereka akan langsung dapat bergabung dengan aliansi Dosian dan kondisi ini cukup untuk membuat para jenius yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh dunia tergila-gila. Tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa menjauhkan diri dari Xiaoyan setelah merasakan sikap Xiaoyan mendominasi. Pada akhirnya di bawah kepemimpinan Xiaoyan ini tim Fearless sekali lagi segera menyelam ke dalam hutan gelap. Namun di dalam perjalanan kali ini mereka tidak menemukan mata air spiritual kuno 5 warna yang seperti sebelumnya. Sebagian besar mata air spiritual kuno yang ditandai di peta pada saat ini benar-benar telah dihabiskan oleh orang lain. Beberapa mata air spiritual kuno ditemukan oleh kelompok Xiaoyan tetapi ini hanya memiliki 2 atau 3 warna. Kekayaannya secara alami jauh lebih sedikit daripada mata air kuno 5 warna sebelumnya. Xiaoyan pun tidak menyerap mata air spiritual kuno tersebut.
semuanya diberikan kepada Nan Erming, King Mu'er, Feng Feng, Ziying dan Xiao Zhan yang telah memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat Dosian. Setelah mereka terus melakukan pemanasan di mata air spiritual kuno, pada akhirnya sumber origin abadi di tubuh 5 orang ini benar-benar hampir penuh. Di antara kelima orang ini tingkat keberhasilan dari Nan Erming bisa dikatakan yang paling tinggi. Setelah itu disusul oleh Xiao Zhan yang pada saat ini telah bersiap untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat Dosian. Setelah waktu yang tidak diketahui selama periode ini banyak tim yang muncul, tetapi Xiao Yan telah membuat mereka merasakan ketakutan. Sementara itu Nan Erming yang sedang duduk bersilat di mata air spiritual kuno 3 warna juga adalah yang pertama mengirimkan adanya cahaya redup. Pada saat ini origin abadi di dalam tubuhnya telah berbentuk menjadi bola sebelum akhirnya dengan cepat mengembun. Pada akhirnya origin abadi ini segera terbentuk menjadi bintang yang mempesona dan Nan Erming menerobos ke garis Dosian. Tidak lama setelah itu pada akhirnya Xiao Zhan mengikuti jejak Nan Erming dan menerobos ke tingkat Dosian. Pada akhirnya seluruh mata air segera bergema dengan tawa Xiao Zhan yang sangat heboh setelah dirinya menerobos. Sebuah bintang yang mempesona terkondensasi di dentian Nan Erming dan Xiao Zhan pada saat ini. Energi Doqi yang terkandung di dalam tubuh mereka saat ini juga telah berevolusi dari sumber energi kaisar menjadi sumber origin abadi. Sementara itu King Mu'er, Ziying, Feng Feng masih duduk bersila. Mereka juga dapat menerobos ke tingkat Dosian, tetapi pada saat ini mereka merasa belum memenuhi persyaratan. Setidaknya pada saat ini mereka perlu menemukan mata air spiritual kuno 3 warna lagi. Pada akhirnya tim Fearless pun dengan panik segera mencari mata air roh kuno hanya untuk memungkinkan King Mu'er, Ziying dan Feng Feng menerobos ke tingkat Dosian. Bagaimanapun pertempuran berikutnya adalah pertempuran sengit dan peningkatan kekuatan mereka secara alami akan membuat tim menjadi semakin kuat. Sementara itu Ding Yue dan Long Yi pada saat ini telah mencapai level Dosian bintang 2. Raja Sisik Naga juga berada di puncak level Dosian bintang 1. Pada saat ini kekuatan tim Fearless perlahan-lahan benar-benar menjadi semakin meningkat dan Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas lega. Lalu pada akhirnya di tengah-tengah pencarian mata air roh kuno ini kelompok Xiao Yan dikejutkan dengan apa yang muncul di hadapan mereka yang ternyata adalah mata air spiritual kuno 6 warna. Sumber origin yang terkandung di dalamnya juga pada saat ini membuat semua orang benar-benar tercengang. Kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat senang dan bergumam bahwa mereka benar-benar sangat beruntung. Xiao Yan juga menunjukkan senyum bahagia ketika melihat ke arah mata air tersebut. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa perjalanan dari tim Fearless pada saat ini akan berjalan mulus. Namun ketika semua orang bersemangat untuk melompat ke mata air roh kuno 6 warna ini, Xiao Zhan dan Xia Zhenghui pada akhirnya memandang hampir pada saat yang bersamaan. Keduanya terguncang dan kekuatan spiritual yang tidak terlihat segera melonjak di antara keduanya. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh ke arah kegelapan di kejauhan dan berkata kepada semua orang bahwa mata air roh kuno 6 warna ini ternyata adalah umpan. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah sebelumnya, tetapi perasaan ini benar-benar sangat halus. Xiao Yan telah menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksi dengan cermat tetapi tidak menemukan adanya kelainan. Namun pada akhirnya Xiao Yan dan Xia Zhenghui bisa merasakan kelainan tersebut dan bisa merasakan sedikit fluktuasi aura. Jelas sekali bahwa mereka telah bersembunyi sangat dalam dan menjaga jarak tertentu dari mata air. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar pada akhirnya di hutan yang gelap segera terdengar suara gemerisik. Sekelompok orang pada akhirnya berjalan keluar dari hutan dan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Sesosok kurus perlahan berjalan keluar dan pada saat ini berkata benar saja tim lain pada saat ini telah tertipu. Ini adalah tim ketiga yang pada saat ini benar-benar telah masuk ke dalam jebakan mereka. Jika mereka bisa menghabisi tim tersebut maka mereka pada saat ini akan berada di peringkat 20 besar. Cahaya dingin pada akhirnya segera melonjak di antara sosok-sosok yang baru saja muncul.
Sosok kurus itu pun kembali tersenyum aneh ketika menatap ke arah Xiao Yan dan Xia Zhenghui dan berkata bahwa dirinya tidak menyangka akan ada dua orang kuat yang kekuatan jiwanya mencapai keadaan suci. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan kekuatan dari sosok kurus tersebut. Xiao Yan merasakan adanya krisis yang kuat ketika menatap ke arah sosok kurus yang berada di hadapannya. Xiao Yan tanpa sadar pada saat ini berpikir bahwa orang ini sepertinya sulit untuk dihadapi. Sementara itu di sisi lain pria kurus pucat itu pun sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya pada akhirnya segera tersenyum dan berkata bahwa itu hanya seorang dosian bintang 3. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata meskipun Xiao Yan merupakan seorang dosian bintang 3 tetapi Xiao Yan telah bertemu banyak orang yang mencari kematian termasuk dengan dosian bintang 4 dan 5. Menanggapi hal tersebut sosok pria kurus itu pun kembali berkata bahwa mereka benar-benar berani mengatakan hal tersebut di depan sekte Gulan Jahat miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan mengerutkan kening dan mengumamkan nama sekte Gulan Jahat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar nama sekte tersebut dan Xiao Yan tidak mengetahui apa-apa mengenai mereka. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menampilkan ekspresi serius di wajahnya. Xiao Yan pada akhirnya memerintahkan King Mu'er, Feng Feng dan Ziying untuk segera memasuki mata air roh kuno terlebih dahulu. Sementara itu kelompok yang tersisa pada saat ini akan bisa menangani kelompok orang-orang ini. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera berbisik kepada Xiao Yan. Sebelum memasuki ilusi ayah Ding Yue yakni Ding Yan Tao diam-diam telah memberitahu Ding Yue beberapa informasi tentang beberapa kekuatan. Salah satunya adalah sekte Gulan Jahat ini yang memiliki peringkat tim yang juga sangat tinggi. Ding Yue pada saat ini menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa sekte Gulan Jahat berasal dari alam tengah dan nama orang ini adalah Ye Fei. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa dirinya telah menembus dosian bintang 4, terlebih lagi dirinya juga memiliki metode yang ganas dan sifat penuh nafsu. Dirinya juga pandai membunuh dan dikatakan bahwa dirinya telah membunuh beberapa atasannya di lubang cacing raksasa. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Pada saat yang bersamaan di belakang Ye Fei pada saat ini lebih dari belasan orang juga segera muncul. Kekuatan mereka juga pada saat ini tidak lemah dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Setelah itu Xiao Yan segera menoleh ke arah Xia Zhenghui dan mengedipkan matanya dan Xia Zhenghui pada saat ini segera mengerti. Batu roh spiritual segera muncul di tangan Xiao Zhenghui dan Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar harus membuat ilusi. Jika tidak melakukan hal tersebut tentu saja pertempuran ini akan benar-benar menjadi pertarungan sengit bagi tim Fearless. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Ye Fei berdiri di hadapan Xiao Yan dengan duri tajam yang berada di kedua tangannya. Kedua kelompok pada saat ini benar-benar bersiap bertempur dan Xiao Yan pada saat ini terlihat sedikit serius. Xiao Yan tidak ingin banyak berbasa-basi dengan mereka dan pada saat ini segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Api surgawi juga mengalir keluar dari pori-pori Xiao Yan dan kemudian dituangkan ke dalam pedang kuno api surgawi. Api surgawi juga pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Belasan sosok dari kelompok Ye Fei pada saat ini juga dengan cepat menghindari api surgawi Xiao Yan. Ye Fei pada saat ini segera meledek Xiao Yan bahwa itu benar-benar serangan yang bagus, tetapi tampaknya aura yang dimiliki oleh bocah ini benar-benar tidak cukup untuk berhadapan dengannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan kembali mengerutkan kening setelah melihat bahwa ada pedang emas yang berkilat di dada Ye Fei. Hal itu menunjukkan bahwa Ye Fei juga pada saat ini berasal dari eselon 1. Ye Fei juga secara alami melihat pedang emas di dada Xiao Yan. Dirinya juga tahu bahwa Xiao Yan juga berasal dari eselon 1 oleh karena itu dirinya pada saat ini tidak ingin meremehkan Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Ye Fei pada saat ini kembali meledek Xiao Yan bahwa kekuatan dosian bintang 3 sebenarnya telah menjadi eselon tingkat 1. Mungkinkah hal tersebut didapatkan karena Xiao Yan masuk melalui pintu belakang?
Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum sinis dan berkata jika dirinya ingin tahu Xiao Yan masuk dari pintu mana maka dirinya bisa mencobanya. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini tanpa banyak basa-basi lagi segera melakukan pertempuran. Tim Fearless yang dipimpin oleh Long Yi, Long Xietian dan Xiao Zhan pada saat ini segera melancarkan serangan. Dengan lambaian jubah lengan Qian Ning gelombang air juga pada saat ini seketika terbentuk. Semua orang segera tertutup kabut air dan kabut air ini memiliki efek untuk memperlambat kecepatan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera diselimuti oleh guntur dan api di sekujur tubuhnya. Mata Ye Fei juga pada saat ini sedikit mengembun hingga pada akhirnya sosoknya seketika bergerak. Sosok Ye Fei berubah menjadi bayangan dan kedua duri di tangannya pada saat ini segera meledak dengan cahaya dingin. Dirinya pada saat ini mengeluarkan teknik tanduk hitam matahari bulan. Kedua duri ini segera melintas di udara dengan kekuatan yang mengerikan dan kegelapan sepertinya dipenuhi oleh hawa dingin. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Api dan guntur saling terikat satu sama lain dan pada saat ini dua serangan kuat pada akhirnya bertemu satu sama lain. Di dalam benturan ini terlihat Xiao Yan sedikit kepayahan dengan serangan dari Ye Fei. Cahaya dingin pada saat ini terus menusuk Xiao Yan tanpa henti dan Xiao Yan benar-benar terkejut. Xiao Yan mengetahui bahwa metode orang ini memang tidak sederhana. Oleh karena itu Xiao Yan sudah menyiapkan rencana cadangan dan pada saat ini sosok Yiwa segera muncul. Yiwa dapat dengan mudah memadatkan teratai api di tangan kecilnya yang berdaging lembut. Yiwa pada akhirnya segera melemparkan teratai api dengan gila-gilaan dan banyak ledakan pada saat ini segera terjadi. Dengan serangan ini Xiao Yan pada akhirnya bisa merasakan bahwa kekuatan dari Ye Fei ini jelas tidak sebanding dengan lawan-lawan Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak serius. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa pusat dari kekuatan Ye Fei ini adalah kecepatannya. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan pedang kuno api surgawi di dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain Ye Fei segera berkata bahwa sosok Xiao Yan benar-benar memang memiliki kekuatan. Setelah selesai berbicara sosoknya pada akhirnya segera menghilang dari tempatnya dan segera muncul di hadapan Xiao Yan. Duri gandanya pada saat ini segera mengarah langsung ke titik fatal dari Xiao Yan. Xiao Yan yang telah melepaskan pedang gunung api surgawi juga pada saat ini segera mengeluarkan kecepatannya yang sangat cepat. Sosok Xiao Yan seperti hantu dan Xiao Yan menghindari serangan dari Ye Fei dalam waktu sekejap. Xiao Yan dengan cepat mengubah pertahanannya menjadi serangan dan pada saat ini bayangan tinju di langit segera dihempaskan. Pada akhirnya dalam waktu singkat pada saat ini kedua belah pihak saling bertukar pukulan dan tendangan. Kecepatan keduanya pada saat ini benar-benar sangat cepat dan sangat sulit dilihat oleh mata telanjang. Pada akhirnya setelah benturan selama ratusan ronde kedua belah pihak pada akhirnya segera mundur. Wajah Ye Fei tampak terlihat serius dan pada saat ini matanya terlihat memar. Jelas Ye Fei telah menerima pukulan keras dari Xiao Yan pada saat benturan sebelumnya. Di sisi Xiao juga pada saat ini meskipun ada baju besi spiritual yang melindungi tubuh Xiao Yan, namun ada banyak lubang di baju besi spiritual dan darah mengalir keluar darinya. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini juga tidak mendapatkan banyak manfaat di dalam pertempuran ini. Melihat Xiao Yan yang terlihat gembel Ye Fei pada saat ini tertawa jahat dan mulai kembali berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya tidak menyangka bocah Dosian bintang 3 bisa memiliki kecepatan secepat itu, tetapi jika dirinya berpikir bahwa dirinya bisa mengalahkan Ye Fei, maka Ye Fei benar-benar khawatir bahwa Xiao Yan akan segera mendapatkan kekecewaan. Setelah selesai berbicara Ye Fei pun segera menutup matanya dan ketika matanya tiba-tiba terbuka, kekuatan spiritual pada saat ini segera tersapu dan kekuatannya pada saat ini cukup untuk mengendalikan pikiran dan menghancurkan jiwa. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah kekuatan spiritual keadaan suci. Xiao Yan sepertinya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan spiritual milik Ye Fei ini juga begitu kuat.
namun Xiao Yan pada saat ini juga segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan keluar kekuatan tidak terlihat pada saat ini saling beradu. Dua kekuatan spiritual yang tidak terlihat pada saat ini saling berhadapan satu sama lain tanpa mengeluarkan suara apapun. Tetapi meskipun begitu pada saat ini angin kencang segera tercipta dan menyapu membalikkan tanah lapis demi lapis. Xiao Yan dan Ye Fei berdiri jauh dan tidak saling bertarung pada saat ini. Namun setelah beberapa saat kedua belah pihak pada saat ini terguncang dan seteguk darah segera terciprat pada saat hampir yang bersamaan. Keduanya memiliki mata merah darah dan terengah-engah dan tentu saja pada saat ini keduanya benar-benar imbang. Keduanya benar-benar mengalami serangan balasan dan terluka. Ye Fei pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan ini benar-benar memiliki kekuatan, tetapi meskipun begitu dirinya memiliki keterampilan bertarung tingkat di dalam ilusi ini. Jika Xiao Yan cukup beruntung untuk menikmatinya maka Xiao Yan pada saat ini juga akan segera mati. Setelah selesai berbicara pada akhirnya gelombang agung segera terpancar dari origin abadi di tubuh Ye Fei. Xiao Yan juga bisa merasakan fluktuasi ini dan mata Xiao Yan sedikit menyusut. Pada saat ini awan kabut hitam berputar-putar di belakang Ye Fei dan di sampingnya sesosok perlahan mengembun sebelum akhirnya secara bertahap mengeras dan berubah menjadi sosok yang persis sama dengan Ye Fei. Pada saat ini ada dua Ye Fei yang berdiri di hadapan Xiao Yan dan aura serta gerakan mereka persis sama. Tidak mungkin untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu di antara kedua Ye Fei ini. Ye Fei pada saat ini mengeluarkan teknik keterampilan bertarung tingkat di teknik klone bayangan ekstrim. Setelah selesai mengeluarkan teknik ini pada akhirnya kedua sosok Ye Fei pun berubah menjadi kilatan cahaya bergegas menyerang Xiao Yan. Kedua sosok itu segera melesatkan tinju dan cakar mereka masing-masing dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Aura dari kedua sosok ini persis sama dan kekuatan serangannya juga benar-benar sama. Untuk sesaat Xiao Yan pada saat ini benar-benar berhadapan dengan dua orang Dosian bintang 4. Xiao Yan pun berusaha untuk berhadapan dengan kedua kekuatan ini hingga pada akhirnya Xiao Yan segera terpental. Baju besi spiritual Xiao Yan juga pada saat ini hancur setelah berhadapan dengan serangan yang dilesatkan oleh kedua sosok Ye Fei. Xiao Yan pada akhirnya menstabilkan sosoknya dan terlihat sedikit memalukan. Setelah itu Xiao Yan mengangkat kepalanya menatap ke arah dua sosok Ye Fei dengan mata yang berapi-api. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini akan menerima teknik klone tersebut. Begitu suara Xiao Yan terdengar pada saat ini lengan Xiao Yan segera berkilat seperti guntur dan mengeluarkan semburan ledakan sonik. Xiao Yan pada akhirnya segera menghentakkan kakinya dan pada saat ini lautan api segera muncul. Gelombang menakutkan memenuhi udara dan tinju Xiao Yan pada saat ini segera dikepalkan. Merasakan aura Xiao Yan ini wajah kedua Ye Fei juga dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Keduanya pada saat ini sepertinya bisa dengan jelas merasakan kekuatan ledakan yang terkandung di tubuh Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan pada saat ini menutup matanya dan setelah beberapa saat Xiao Yan kembali membuka matanya. Xiao Yan mengeluarkan teknik kekerasan emas ungu dan kilatan cahaya ungu pada saat ini melintas di mata Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini menghembuskan nafas udara ungu sebelum akhirnya origin abadi di tubuh Xiao Yan mulai melonjak. Xiao Yan juga mengeluarkan teknik penciptaan 6 Qi dan aura Xiao Yan pada saat ini terus meningkat. Peningkatan kekuatan Xiao Yan ini juga pada akhirnya membuat wajah kedua Ye Fei menjadi semakin serius. Tetapi pada akhirnya Ye Fei kembali meledek Xiao Yan bagaimanapun keterampilan bertarung ditingkatkan. Xiao Yan pada saat ini masih seorang Dosian bintang 3 tingkat menengah. Dengan kekuatan Xiao Yan yang seperti itu hanya ada satu yang mutlak yang terjadi di mana Xiao Yan akan dihancurkan. Setelah selesai berbicara pada saat ini akhirnya kedua sosok itu pun kembali melesat dengan ganas menusuk ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melangkahkan kakinya dan Xiao Yan segera bertabrakan dengan serangan kedua Ye Fei. Benturan pada saat ini segera terjadi dengan tinju Xiao Yan yang terbungkus api yang berhadapan dengan cakar yang dilesatkan oleh kedua Ye Fei.
pada saat ini kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan terlihat setara dengan dua orang Dou Xian bintang 4, tetapi meskipun begitu pada saat ini Xiao Yan masih bisa merasakan sedikit kesenjangan di antara mereka. Pada akhirnya setelah banyaknya benturan sosok Xiao Yan segera mundur dan merasakan tinjunya yang terasa sakit. Meskipun kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah meningkat tetapi pada saat ini terlalu berat bagi Xiao Yan untuk bertarung melawan dua orang Dou Xian bintang 4 tingkat menengah. Pada akhirnya ekspresi Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin serius dan cahaya melintas di tangan Xiao Yan. Sebuah pil pada saat ini segera muncul di telapak tangan Xiao Yan. Pil ini adalah pilih yang sangat ingin disempurnakan oleh Jiang Ya dari Lang Tian. Pil ini memiliki efek samping yang sangat rendah dan dapat diminum berkali-kali dalam waktu singkat. Pil ini tidak hanya dapat meningkatkan Douqi tetapi juga kekuatan spiritual. Dapat dikatakan bahwa pilih ini adalah jurus mematikan yang tidak terduga yang dimiliki oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya meminum pil ini dalam satu tegukan dan khasiat obat seketika meledak di tubuh Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan bintang keempat Dou Di juga benar-benar menyala di dantian Xiao Yan. Aura Xiao Yan tiba-tiba meningkat ke tahap awal Dou Xian bintang 4. Wajah Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan karena ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Xiao Yan. Terlebih lagi yang mengejutkan Xiao Yan pada saat ini adalah kekuatan spiritual Xiao Yan juga telah jauh menjadi lebih kuat. Setidaknya pada saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual Ye Fei sebelumnya. Pada akhirnya setelah merasakan tubuhnya Xiao Yan pada saat ini segera melesat dengan kecepatan yang tiba-tiba meningkat tajam. Selain itu batas dari teratai api yang terkondensasi di telapak tangan Xiao Yan juga pada saat ini bertambah. Pada saat ini Xiao Yan bisa menghasilkan 80 teratai api surgawi dari masing-masing lengannya. Dengan begitu maka kekuatan yang mengerikan pada saat ini benar-benar berada di genggaman Xiao Yan. Xiao Yan pun bergerak menuju ke arah Ye Fei sementara Ye Fei juga pada saat ini segera melancarkan serangannya yang dahsyat. Kedua sosok Ye Fei pada saat ini menyerang ke arah Xiao Yan dari arah yang berbeda. Banyak kelenturan pada saat ini segera terjadi ketika ketiga sosok pada saat ini bertempur bersama-sama. Di tengah-tengah benturan ini Ye Fei bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin merepotkan. Pada akhirnya setelah banyaknya benturan pada saat ini kedua sosok Ye Fei berhasil dipukul mundur oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan berniat untuk mendeteksi manakah sosok Ye Fei yang asli hingga pada akhirnya Xiao Yan menyadari bahwa sosok Ye Fei yang berada di sebelah kiri adalah Ye Fei yang asli. Xiao Yan pada akhirnya segera melesat menghampiri Ye Fei dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar telah berada di hadapan Ye Fei dan Ye Fei pada saat ini terkejut. Ye Fei pada saat ini tidak bisa merasakan tangannya dan segera menoleh untuk melihat ke arah lengannya. Pada saat ini lengan Ye Fei benar-benar telah hancur akibat pertempuran bersama dengan Xiao Yan sebelumnya. Tampaknya kekuatan dari teratai api Xiao Yan sebelumnya benar-benar telah menjadi semakin kuat mengakibatkan Ye Fei benar-benar kewalahan. Menyadari dirinya yang telah dikalahkan Ye Fei pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya mengaku kalah. Mata air spiritual kuno 6 warna ini akan menjadi milik Xiao Yan. Selain itu dirinya juga akan memberikan keterampilan cloning ekstrim sebelumnya kepada Xiao Yan asalkan Xiao Yan melepaskan mereka. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini setengah tersenyum dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Melihat Xiao Yan yang seolah-olah tidak ingin melepaskannya pada akhirnya Ye Fei pun segera berkata bahwa jika Xiao Yan membunuh Ye Fei, maka sekte Gulan Jahat akan menemukan Xiao Yan sebelum Ye Fei bisa menyelesaikan kata-katanya pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan segera memukul langsung ke kepala Ye Fei. Pedang kuno api surgawi pun segera menghancurkan kepala Ye Fei. Bersamaan dengan hal tersebut jiwa Ye Fei juga pada saat ini menjerit dan hendak melarikan diri. Namun dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang pada saat ini telah menjadi semakin kuat, jiwa Ye Fei pada akhirnya tidak bisa bergerak sama sekali.
Ye Fei pada akhirnya dengan sedih meminta tolong kepada Xiao Yan untuk melepaskannya, namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki belas kasihan dan segera menggenggam jiwa Ye Fei. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kesadaran spiritual dari jiwa Ye Fei pada akhirnya benar-benar terhapus. Setelah itu Xiao Yan segera memasukkan jiwanya ke dalam sebuah botol sebelum akhirnya Xiao Yan segera melambaikan lengan bajunya. Xiao Yan membakar tubuh Ye Fei menjadi abu setelah mengambil cincin penyimpanannya. Xiao Yan segera menggeledah sisi cincin penyimpanannya sebelum akhirnya Xiao Yan menemukan keterampilan bertarung tingkat D yang digunakan oleh Ye Fei sebelumnya. Xiao Yan pun memegang slip giok dan tertegun sejenak sebelum akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar bagus. Keterampilan bertarung semacam ini bukanlah metode yang sederhana dan benar-benar akan bisa membingungkan. Tubuh klone yang dibentuk benar-benar akan melakukan fungsi yang sama seperti tubuh aslinya. Kekuatan dan keterampilan bertarung semacam ini benar-benar sangat kuat dan Xiao Yan pada saat ini sangat senang. Xiao Yan pun segera menyapu slip batu giok dan mengetahui bahwa teknik klone bayangan ini pernah berasal dari alam atas. Keterampilan bertarung ini juga dibagi menjadi 3 level. Level pertama dapat mengubah 1 menjadi 2. Level kedua dapat mengubah 2 menjadi 3 dan level ketiga bisa mengubah menjadi banyak klone. Xiao Yan pada akhirnya terkejut dan bergumam bukankah sangat mungkin untuk mencapai tingkat ketiga dan dapat memiliki klone tanpa batas. Tetapi meskipun begitu jumlah origin abadi yang dikonsumsi juga sepertinya benar-benar akan sangat banyak. Tampaknya teknik klone bayangan ekstrim ini jelas merupakan jurus yang benar-benar mematikan. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya pada saat inisial yang segera menoleh ke arah pertempuran yang masih berlanjut. Sosok Xiao Yan pada akhirnya keluar dari kegelapan dan berkata bahwa pertempuran telah berakhir. Semua orang pada akhirnya terdiam sejenak sebelum akhirnya menatap ke arah sosok Xiao Yan yang baru saja keluar. Orang-orang dari tim bulan jahat juga pada saat ini sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin mereka benar-benar dikalahkan oleh seorang Dosian bintang 3 dengan begitu cepat. Bahkan tim Fearless juga pada saat ini benar-benar tidak menyangka Xiao Yan akan menyelesaikan semua ini dengan begitu cepat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk menyelesaikan sosok-sosok yang tersisa. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan pada saat ini api surgawi segera menyerang semua orang. Tim Fearless juga pada saat ini kembali terjun ke dalam pertempuran dan dengan bantuan dari api surgawi Xiao Yan, pada saat ini semua musuh benar-benar dapat dimusnahkan dengan begitu cepat. Hal itu bukan karena mereka pada saat ini lemah tetapi hal itu dikarenakan moral mereka telah tumbang. Dengan kematian pemimpin mereka tentu saja kejiwaan mereka terganggu dan pikiran mereka tidak fokus. Pada akhirnya hal tersebutlah yang membuat mereka dapat dengan mudah dihancurkan oleh tim Fearless dan semua orang menghela nafas lega. Setelah pertempuran ini selesai pada akhirnya Xiao Yan segera melambaikan tangannya kepada semua orang. Xiao Yan segera memerintahkan semua orang untuk dengan cepat masuk ke mata air roh kuno 6 warna. Sosok Xiao Yan pun segera terjun ke dalam mata air dan semua orang pada saat ini mengangguk dan segera mengikuti pergerakan Xiao Yan. Pada akhirnya semua orang pada saat ini duduk bersila di dalam mata air kuno 6 warna dan mulai menyerap energi dengan gila-gilaan seperti Budayanti yang menagih hutang.